Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Gebri. Jadi di video kali ini aku mau ngebahas seleksi apa aja sih yang ada di Politeknik Statistika STIS. Oke, langsung aja ya. Nah, jadi untuk bisa masuk ke STIS itu ada 4 tahapan ya teman-teman, 4 tahapan seleksi. Yang pertama itu ada SKD, yang kedua ada matematika, yang ketiga psikotes dan wawancara, dan yang terakhir itu ada kesehatan dan kebugaran. Nah, di tahun 2019 ke bawah, eh, tahap pertama itu matematika, teman-teman. Dan tahap kedua SKD di STIS. Nah, untuk tahun ini, SKD dulu, baru matematika. Ini juga menguntungkan bagi jurusan-jurusan IPS, misalkan dari SMK gitu. Kenapa? Karena tahap pertamanya SKD. Jadi yang misalkan jago-jago di matematika belum tentu kan lolos di SKD, jadi udah tersaring nih di SKD-nya gitu. Teman-teman juga misalkan matematikanya nggak terlalu oke, tapi pengen masuk STIS, masih ada peluang kok gitu. Perlu teman-teman perhatikan juga, teman-teman harus usahakan nilai setiap tahapan itu bagus dan tinggi. Kenapa? Karena misalkan kalau ada case nih, nilai si A itu sama dengan nilai si B. Misalkan di tahap kedua ya, nilai matematika si A sama dengan si B. Cara menentukan siapa yang lolos itu dilihat dari nilai SKD-nya, teman-teman. Berapa nih nilai SKD si A dan berapa nilai si SKD si B-nya. Kalau A-nya lebih tinggi, oh yaudah dong, berarti si A yang lolos ke tahap 3. Begitu juga kalau misalkan si B yang paling tinggi, ya si B yang lolos ke tahap 3-nya. Begitu juga misalkan untuk di tahap ketiga, misalkan sama juga case-nya. Yang dilihat apa? Nilai matematika dan nilai SKD-nya yang dilihat. Gitu. Jadi, teman-teman usahakan di setiap tahapan itu nilainya maksimal. Gitu ya. Dan untuk di sini saya fokusnya ke matematika aja, sama SKD mungkin dikit ya. Sekarang ini SKD. Nah, kalau SKD ini umum ya, di semua kedinasan pasti ada yang namanya SKD. Dan untuk batas ambang TKP itu ada di 156. TIU-nya itu di 80 dan TWK-nya di 65. Ya kembali lagi tadi ya, ini seleksi ya guys ya. Jadi mau nggak mau teman-teman harus tinggi-tinggi nilai dengan pesaing-pesaing yang lain gitu. Mau nggak mau ya harus lolos juga dong dari ambang batas, tapi lebih tinggi dari yang lain agar lolos gitu. Sekarang di matematika, jumlah soal itu ada 40 soal ya. Ini pilihan ganda ya guys ya. Pilihan ganda. Nah, kalau benar itu dikali 5, skala dikurang 1, kalau nggak dijawab 0. Nah, nilai ambang batasnya juga 65. Nah, kalau teman-teman mau lolos ambang batas matematika, berarti teman-teman harus benar berapa? Teman-teman tinggal bagiin aja dengan 5 ya. Berarti harus benar 13 soal. Kalau nggak ada yang salah, gitu. Karena kan kalau salah minus ya. Jadi ini benar semua, 13 soal. Dari 40 soal ini, teman-teman harus tahu apa aja yang harus teman-teman pelajarin. Dan materi apa aja yang sering keluar di 40 soal ini. Gitu. Jadi aku udah ngelis beberapa materi yang sering keluar. Dan itu banyak di 40 soal ini. Misalkan di eksponen itu ada 3-5 soal gitu. Ini ya teman-teman. Jadi ini materi matematika STIS yang sering muncul. Biasanya 3-5 soal. Lumayan banyak kan? Kalau teman-teman kuasain ini, wah, udah banyak banget bisa ngejawab soal dari 40 soal itu. Oke. Ya, lebih bagusnya teman-teman bisa kuasain semua materi matematika SMA. Itu lebih bagus. Gitu. Tapi ya usahain ini dulu nih.
Kalau udah bisa baru yang lain-lain gitu. Utamain aja dulu ini gitu. Karena bisa sampai 3-5 soal yang keluar dari sini gitu. Dan untuk matematika juga di tahun-tahun ini nggak terlalu susah banget. Karena mungkin menyesuaikan ya materinya dengan peserta. Karena yang bisa daftar ke STIS nggak hanya IPA aja, bisa IPS, bisa SMK gitu. Jadi itu aja mungkin dari aku. Teman-teman pelajarin materi matematika ini, sama ya usahain setiap tahapan itu nilainya maksimal. Oke, semangat buat teman-teman yang mau masuk ke STIS. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini ya guys ya. Terima kasih semuanya.